Ketika Ibu Tiri ini mendapatkan perlakuan yang sangat membagongkan dari anak suaminya. Ya, tentu saja hal yang kalian harapkan. Film ini berjudul What Paper Saw yang dirilis tahun 1972. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, tak usah gubal-gabal lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this throat. Peran utama kita ini bernama Alice. Ia yang baru saja pindah ke rumah barunya karena baru menikah dengan seorang duda tajir bernama Paul yang memiliki satu orang anak. Saat itu Alice sedang menuju rumah barunya. Di sebuah ruang tamu, tiba-tiba dia mendengar suara orang masuk ke dalam rumah. Dan ternyata itu adalah anak dari Paul yang bernama Marcus. Alice sangat terkejut karena seharusnya Marcus masih berada di sekolah jam segini. Marcus mengatakan kalau dirinya pulang lebih awal karena gurunya sedang ada rapat. Alice lalu menelepon polisi karena mengira itu adalah seorang maling yang masuk ke rumah. Apalagi mereka di sana hanya sendirian, karena pembantu mereka pulang kampung. Setelah itu, Alice menawarkan Marcus makanan yang ia sukai. Namun dia tidak mau. Sempat kebingungan dibuatnya, Alice menyadari kalau Marcus suka membaca buku pengetahuan. Bahkan bukan buku untuk seumurannya. Marcus sudah membaca buku yang jauh di atas umurnya. Hal itu membuat Alice semakin dibuat bingung. Terlebih lagi saat itu tiba-tiba Marcus menanyakan usianya Alice. Seakan-akan Marcus sedang mencari tahu lebih dalam tentang Alice. Malamnya Alice mendapat telepon dari Paul. Paul ingin berbicara dengan Marcus. Alice lalu mendatangi Marcus yang sedang mandi sambil memberikan teleponnya. Setelah selesai bicara, Marcus kembali memberikan telepon pada Alice. Tapi di sini Marcus mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan mencabak melon kembar milik Alice yang sedang teleponan sama Paul. Alhasil Alice merasa risih dan pergi dari sana. Dari situ Alice mulai merasa kalau ada yang tidak beres dengan Marcus. Terlebih lagi dia tidak pernah melihat Marcus bermain dengan teman seumurannya atau bahkan didatangi temannya untuk bermain. Hingga seminggu kemudian Paul pulang dinas dari Paris. Alice dan Marcus langsung menyebutnya di bandara. Saking kangennya, Paul tidak sabar sambil usil pada Alice. Keusilan itu dilihat langsung oleh Marcus dan karena Alice tidak fokus, mereka hampir saja kecelakaan di perjalanan. Sampai di rumah, Paul dan Alice langsung tancap gas untuk mengobati rasa rindunya selama ini. Semenjak ibunya meninggal, Marcus lebih sering berada di rumah. Itu salah satu yang membuat dirinya menjadi terpukul. Tapi Alice melihat sesuatu yang lebih aneh di mata Marcus. Suatu malam mereka bertiga makan bareng di sebuah restoran Cina. Di sana Marcus mulai berbuat ulah. Paul bertanya pada Alice apakah dirinya yang mengambil uang di dalam laci kamarnya sebelum pulang dari Paris. Alice tidak mengetahui akan hal itu, namun Marcus malah ikutan memojokkan Alice. Padahal nyatanya dialah yang mengambil uang tersebut. Meskipun Alice sudah mengatakan yang sejujurnya, Paul tidak ingin memperpanjang masalah dan kembali melanjutkan makan. Sesampai di rumah, Alice diam-diam masuk ke dalam kamar Marcus dan mencari uang tersebut. Dia yakin kalau Marcuslah yang mengambilnya. Tapi dia tidak menemukan bukti tersebut. Yang ia temukan malah sobekan surat yang berasal dari sekolahnya Marcus. Ternyata sobekan surat itu berisi sebuah peringatan yang ditujukan untuk orang tua. Karena penasaran, Alice mendatangi sekolah Marcus dan bertanya langsung kepada kepala sekolah. Di sana, Alice mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau ternyata Marcus telah dikeluarkan dari sekolah. Semenjak kehilangan ibunya, Marcus lebih sering menyendiri. Namun dia juga sesekali menunjukkan sikap brutalnya. Kepala sekolah melihat ia membunuh seekor kucing dan itu tindakan yang tidak dibenarkan di lingkungan sekolah. Marcus juga tidak punya teman di sana. Meskipun begitu, Marcus adalah salah satu anak yang cerdas. Suatu malam, Alice dan Paul pergi mengunjungi rumah temannya yang sedang mengadakan pesta. Di sana, Alice melihat pesta yang tidak wajar. Bahkan sebagian besar dari mereka teler semua. Saat di toilet, dia bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Dia adalah Sophie, teman ibunya Marcus. Meskipun Sophie sedang mengadakan pesta di rumahnya, dia terlihat sangat sedih dan murung karena dia teringat dengan ibunya Marcus. Ibunya Marcus sangat akrab dan bahkan seperti kakak beradik. Namun sayang, umurnya tidak panjang karena suatu kecelakaan. Sophie menceritakan kejadian di mana ibunya Marcus meninggal. Saat itu dia sedang berada di pinggir kolam renang. Namun saat dia menceburkan diri, tiba-tiba dia terlihat kejang-kejang sampai akhirnya meninggoy. Sebelumnya,
Ibunya Markus dikatakan punya penyakit jantung. Jadi, bisa dikatakan kalau kematiannya karena serangan jantung, dan hal itu tidak diberitahukan Paul pada dirinya. Alice merasa ditipu. Alice hanya ingin semua yang terjadi di masa lalu diceritakan kepadanya. Dengan begitu, Alice bisa memulai hidup baru dengan Paul dan Markus. Alice juga mengatakan kalau dirinya kemarin pergi ke sekolah dan menemui kepala sekolah Markus. Pihak sekolah memberikan surat pada Markus yang ditujukan pada Paul. Namun Markus merobeknya sebelum sampai ke tangan Paul. Alice juga memberitahukan padanya kalau Markus telah dikeluarkan dari sekolah dan membunuh seekor kucing. Paul terlihat kebingungan, namun dia tampaknya tidak terlalu pusing memikirkan hal itu. Dia juga terlihat lebih membela Markus. Alice juga tahu kalau sebenarnya rumah Sophie itu adalah rumahnya ibunya Markus. Dulunya, Paul sengaja menjual dan menghapus kenangan bersama ibunya Markus. Dengan begitu, dia bisa mulai hidup yang baru. Namun, hal itu tidak begitu disukai Alice. Malam itu mereka saling beradu mulut sampai Alice menyerah dan meminta maaf pada Paul yang heras hulu alias keras kepala. Suatu ketika Alice pergi ke loteng dan menemukan sebuah kotak besar yang di dalamnya banyak baju-baju peninggalan ibunya Markus. Entah siapa yang menaruhnya di sana. Ia lalu mendatangi Markus di kamar dan mulai mengajaknya bicara. Bahkan Alice mengajaknya untuk jalan-jalan. Namun dia tidak mau. Markus tahu kalau Alice ingin berbicara padanya tentang ibunya. Tapi Markus menolak. Markus sepertinya benar-benar ingin melupakan ibunya sendiri. Hal itu membuat Alice berpikir sepertinya ada yang disembunyikan dari Markus. Rasa penasaran yang tinggi membuat Alice mencari tahu informasi sendiri dengan mendatangi Sophie. Dan benar saja, ibunya Markus meninggal bukan murni karena serangan jantung. Saat itu Sophie melihat ada kabel listrik yang sengaja diletakkan dekat pinggir kolam. Lalu tak lama ia melihat ibunya Markus kejang-kejang. Dia yakin kalau kematian ibunya Markus adalah sebuah pembunuhan. Namun dia belum tahu siapa pelakunya. Setelah itu Alice langsung memberitahukan hal itu pada Paul, namun tidak ditanggapi dengan baik. Dia meminta Alice tidak mengungkit kasus itu lagi. Semenjak itu Alice merasa kehadirannya hanyalah sebagai pajangan saja. Paul tampaknya lebih sayang dan lebih membela Markus. Malam itu saat makan bersama, Alice terlihat tidak senang. Dia juga bertengkar dengan Paul karena hal itu. Namun Markus malah tersenyum licik melihat Alice dimarahi oleh ayahnya. Akibatnya, Alice mulai stres karena mencoba mengungkapkan kebenaran. Dia teler sambil terus bertanya pada Markus. Lalu dia menghampiri Paul yang akan berangkat dinas lagi. Alice menawarkan dirinya untuk mengantarkan Paul ke bandara. Namun ditolak olehnya karena dia terlihat sangat teler. Alice semakin sedih, apalagi dia melihat Paul pamit hanya dengan Markus saja. Saat Paul pergi, Alice kembali ke loteng dan menemukan suatu kejanggalan. Ada sebuah lubang intip yang langsung mengarah ke kamarnya. Alice yakin kalau itu pastilah perbuatan Markus yang sengaja mengintipnya dari loteng. Alice lantas mendatangi Markus dan minta penjelasan. Sekalian dia juga ingin mengetahui kebenaran tentang kematian ibunya. Kali ini Alice benar-benar mengancamnya supaya Markus memberitahukan semuanya. Namun Markus meminta informasi yang diberikan tidaklah gratis. Markus meminta sesuatu yang sangat membagongkan dari Alice. Alice pun menerima tantangan itu sambil membuka bajunya. Namun hal itu tidaklah cukup. Alhasil dia membuka semuanya. Markus lantas memberitahukan kalau sebenarnya dialah yang membunuh ibunya. Entah mengapa Markus melakukan itu. Yang pasti dia menghabisi nyawa ibunya sendiri. Setelah itu Alice memberitahukan semuanya pada Paul. Dia juga menemukan lubang itu tersebut pada Paul yang dibuat oleh Markus. Namun saat itu, tiba-tiba lubangnya sudah tidak ada lagi. Dan lagi-lagi, Paul tidak percaya pada Alice dan menganggapnya sudah tidak waras. Sampai Alice dikirim ke psikiater oleh Paul. Di sana Alice mencoba menceritakan apa yang dialami dan diketahui selama berada di rumah Paul. Sampai akhirnya Alice diberi pertanyaan yang membuatnya jadi semakin tertekan. Akal sehat Alice semakin terancam dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk diberikan perawatan. Hingga beberapa bulan kemudian, Alice dinyatakan sehat dan dijemput oleh Paul. Alice dan Markus tampak berbaikan saat bertemu. Bahkan dia tidak segan-segan mencium Markus dengan penuh penghayatan. Setelah itu, Alice melempar sebuah mainan ke anjing Markus yang membuatnya mengikutinya. Dia tak sadar ada mobil yang melintas dan menabraknya hingga tewas. Mamhamsia. Alice terlihat sedih, namun akhirnya dia bisa hidup tenang dengan Paul dan akhirnya film pun tamat. Ending yang cukup membagongkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cerah.